Analisis poin yang harus dikumpulkan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Musim Liga Champions 2024-25 menghadirkan format baru yang menggantikan sistem grup tradisional dengan fase liga yang lebih kompetitif. Dalam format ini, setiap tim akan diukur berdasarkan hasil melawan semua tim lain dalam kompetisi, bukan hanya tim dalam satu grup. Sistem liga baru dan persyaratan poin. Dalam sistem baru ini, tim yang menempati peringkat 1 hingga 8 setelah fase liga akan otomatis lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, tim yang finish antara peringkat 9 hingga 24 akan bertanding di babak playoff untuk memperebutkan sisa tempat di fase gugur, menurut analisis dari Football Match Data. Yang telah melakukan lebih dari 10.000 simulasi berbasis ELO, dibutuhkan setidaknya 15 poin untuk bisa masuk ke 8 besar dan lolos otomatis ke babak 16 besar. Untuk mencapai jumlah ini, sebuah tim harus meraih 5 kemenangan dari 8 pertandingan, atau kombinasi lain dari kemenangan dan hasil imbang. Selain itu, laporan tersebut juga menemukan bahwa tim yang mengumpulkan minimal 9 poin dari 8 pertandingan kemungkinan besar akan finish di antara peringkat 9 hingga 24. Poin ini cukup untuk memberi mereka kesempatan bersaing di babak playoff dan berpeluang melanjutkan ke babak sistem gugur. Dengan perubahan format ini, kompetisi Liga Champions musim 2024-25 menjadi lebih menantang dan memerlukan strategi yang tepat untuk memastikan lolos ke fase berikutnya. Tim-tim besar Eropa kini harus mengamankan setidaknya 15 poin untuk lolos otomatis ke babak 16 besar, sementara tim lainnya perlu mengumpulkan setidaknya 9 poin untuk tetap bertahan. Berikut ini peserta Liga Champions yang berasal dari negeri pizza Italia beserta calon lawannya. Alessandro Costacurta yakin AC Milan akan sukses di Eropa musim ini. Mantan bek legendaris AC Milan, Alessandro Costacurta, mengungkapkan keyakinannya bahwa Rossoneri akan mampu menunjukkan performa terbaik di Liga Champions musim ini. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Costacurta bereaksi terhadap hasil undian Liga Champions yang mempertemukan Milan dengan beberapa tim besar Eropa, termasuk Real Madrid dan Liverpool. Hasil undian Liga Champions 2024-25 menempatkan AC Milan dalam situasi yang menantang. Rossoneri akan berhadapan dengan 8 tim berbeda dalam format baru yang menempatkan semua tim dalam satu tabel liga yang terdiri dari 36 tim. Milan, yang ditempatkan di pot 2, harus menghadapi dua raksasa Eropa dari pot 1, yakni Real Madrid dan Liverpool, serta tim kuat dari pot 2, Bayer Leverkusen. Selain ketiga tim tersebut, Il Diavolo Rosso juga akan bertemu dengan klub Brugge, Red Star Belgrade, Dinamo Zagreb, Girona, dan Slovan Bratislava. Tantangan berat ini memaksa Milan untuk tampil maksimal di setiap pertandingan jika ingin lolos ke fase berikutnya. Menurut Costacurta, meskipun sejarah Milan di Liga Champions sering menjadi sorotan, yang lebih penting adalah bagaimana tim asuhan Paulo Fonseca ini dapat memfokuskan energinya pada kompetisi Eropa. Saya pikir Milan lebih Eropa daripada Italia, terlalu banyak pembicaraan tentang sejarah Milan, mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Namun saya yakin bahwa dengan cara tertentu mereka dapat lebih berkonsentrasi pada Eropa daripada Italia. Mereka akan memiliki perjalanan yang baik di Eropa, ungkap Costacurta. Dengan pernyataan ini, Costacurta menyiratkan bahwa fokus AC Milan mungkin lebih condong ke Liga Champions daripada Serie A musim ini, terutama mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi di fase grup. Zanetti, Inter Milan tidak takut menghadapi siapapun di Liga Champions. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti menyambut baik tantangan klub yang akan datang di Liga Champions, dan mendesak para pemain untuk memberikan segalanya. Pada edisi pertama format turnamen yang baru dan diperluas, undian babak penyisihan grup mempertemukan Nerazzurri dengan 8 klub lain, termasuk Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, dan RB Leipzig. Zanetti mewakili juara Italia di acara yang berlangsung di Monte Carlo pada hari Kamis. Kapten legendaris Inter itu mengharapkan pasukan Simone Inzaghi bersikap kompetitif saat mereka mencoba melangkah jauh di turnamen tersebut. Kami tidak takut, tetapi penasaran dengan format baru ini.
Inter akan menghadapi beberapa tim hebat, kata pemain Argentina itu dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia melalui FC Internews. Kami ingin terus berada di jalur positif yang sama dan menjadi kompetitif di Liga Champions. Kondisinya ada di sana, semuanya tergantung pada kami. Zanetti menghimbau para pemain Nerazzurri untuk tetap rendah hati dan mencoba menjadi salah satu protagonis utama di turnamen tersebut. Anda dapat bercita-cita mencapai hal-hal besar ketika Anda bekerja dengan kerendahan hati seperti yang kami lakukan. Tim ini telah berkembang. Kemenangan telah membantu dan kami siap untuk Liga Champions yang baru ini. Kami ingin menjadi protagonis di Eropa juga. Javier Zanetti desak Inter Milan jadi tokoh utama di Liga Champions musim ini. Wakil Presiden Inter memberikan pujian khusus kepada Marcus Thuram yang terus berkembang. Thuram juga telah membuktikan minggu ini bahwa dia membaik. Ia bermain bagus musim lalu dan kini menikmati awal yang solid untuk musim baru. Saya berharap ia dapat menemukan kesinambungan. Kami sangat mengandalkan kontribusinya. Seperti Presiden klub BP Marotta, Zanetti juga menegaskan klub tidak akan berkompromi antara Serie A dan Liga Champions musim ini. Jelang laga menghadapi Juventus, AS Roma malah bermasalah di intern klub. AS Roma akan menjalani laga penting di pekan ketiga Liga Italia dengan menghadapi Juventus pada Senin, 2 September 2024, pukul 1.45 WIB di Allianz Stadium. AS Roma membutuhkan momen kebangkitan setelah menelan dua hasil tak menyenangkan di laga-laga sebelumnya. Namun lawan yang dihadapi di pekan ketiga adalah Juventus yang sedang dalam momentum apik. Di bawah kendali Thiago Motta, Juventus menjelma sebagai tim yang berbeda. Permainan mereka makin atraktif dengan pola serangan tertata. AS Roma akan membutuhkan banyak persiapan untuk mengatasi segala pola yang akan ditampilkan Juventus nantinya. Sayangnya persiapan Giallorossi buyar dengan keadaan yang memanas. Dikutip dari laman RAI, tempat latihan AS Roma di Trigoria memanas lantaran ada adu argumen dengan intensitas tinggi terjadi saat latihan. Pelatih Daniel De Rossi terlibat cekcok dengan pemainnya, Bryan Cristante. Dalam prosesnya, Leandro Paredes ikut terlibat dalam adu argumen tersebut. Pihak AS Roma dan para pemain sampai harus turun tangan memisahkan mereka agar tak terjadi hal yang di luar kendali. Hal tersebut bisa merugikan Giallorossi yang harus bangkit dari hasil minor. Ditambah lagi konflik antara Cristante dan De Rossi bisa membuat situasi di atas lapangan makin runyam. Hal itu lantaran Bryan Cristante adalah pemain andalan De Rossi di sektor tengah AS Roma. Pemain asal Italia ini selalu menjadi pilihan utama dalam dua pertandingan yang sudah dijalani Giallorossi. Andai konflik ini tak segera diatasi, bisa saja De Rossi akan memarkir Bryan Cristante di laga selanjutnya. Hal tersebut akan berpengaruh pada performa AS Roma yang tak memiliki banyak pengganti sepadan di sektor tengah. Juventus bakal memanfaatkan faktor itu untuk bisa mengacak-acak pola yang diterapkan AS Roma nantinya. Tiga bintang Atalanta berisiko absen lawan Inter Milan. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini tengah menghadapi masalah besar menjelang laga melawan Inter Milan pada pekan ketiga Serie A 2024 hingga 2025. Juru taktik berpengalaman itu tidak bisa mengandalkan beberapa pemain kuncinya saat timnya bertandang ke markas Inter di Stadio Giuseppe Meazza, Sabtu, 31 Agustus 2024, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa 5 pemain Atalanta dipastikan absen dalam laga tersebut karena cedera, sementara 3 lainnya diragukan tampil. Dia dipastikan akan kehilangan Gianluca Scamacca yang mengalami cedera ACL parah di pramusim, begitu juga dengan Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Mitchell Bakker, dan Ibrahim Sulmana juga akan absen dalam derby Lombardia besok, yang membuat Gasperini pusing. Selain itu, Gazzetta juga mencatat bahwa kondisi 3 bintang Atalanta lainnya akan dievaluasi menjelang pertandingan, yakni Ademola Lookman, Nicolo Zaniolo, dan Ishak Hien. Ademola Lookman belum ada kejelasan apakah dia akan dapat segera pulih dari cedera, kemudian, Nicolo Zaniolo sedang dalam pemulihan dari cedera otot. Dia berharap dapat kembali ke kondisi optimalnya tepat waktu untuk mendapatkan panggilan melawan mantan klubnya, Inter. Terakhir, Ishak Hien telah absen dari latihan selama 2 hari karena mengalami flu. Staf medis klub akan memantau kondisinya dengan saksama sebelum membuat keputusan tentang ketersediaannya melawan Inter.